Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini berjumpa kembali dengan Bu Eli. Di sini Bu Eli akan menyampaikan materi di tema 5, yaitu pengalamanku di subtema 3 dan juga subtema 4. Kali ini Bu Eli akan menyampaikan materi tentang puisi di muatan bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan dengan benar. Kemudian, siswa juga dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak yang diperdengarkan dengan benar. Siswa dapat membaca indah puisi anak dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Selanjutnya, siswa juga dapat mengoreksi kesalahan pembacaan puisi anak ditinjau dari lafal, intonasi, ekspresi yang diungkapkan dengan benar. Yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat menuliskan isi puisi anak tentang lingkungan dengan ejaan yang tepat dengan baik. Oke, sebelum Bu Eli menjelaskan, masih ingatkah anak-anak tentang materi puisi yang sudah pernah disampaikan oleh Bu Lita waktu di semester 1? Masih ingat anak-anak? Tentunya masih ingat ya. Puisi itu merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai dengan tema tertentu. Sang pembuat puisi dapat menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami isi sebuah puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Dan kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Nah, ingat ya, menggunakan perasaan dan kata-kata yang indah. Puisi juga bisa meluapkan perasaan, yaitu sedih, senang, gembira, atau kecewa, ya. Jadi ungkapan dari perasaan kita sendiri itu bisa dituangkan dalam puisi, ya. Oke. Puisi ditulis dalam bait. Dan satu bait terdiri dari beberapa Satu bait terdiri dari beberapa baris, ya. Sudah pernah dijelaskan oleh Bu Lita di semester 1. Tentunya anak-anak sudah paham ya. Perhatikan contoh puisi berikut. Nah, di sini Bu Eli ambil dari buku, pena, kalian juga bisa mengamati di buku kalian. Mas Koki karya Sufrida. Bu Eli bacakan ya. Di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali. Berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, kalau ini di buku kalian puisinya bertemakan tentang alam. Dan isi dari puisi ini menceritakan tentang ikan peliharaan.
jadi ikan yang dipelihara oleh keluarga. Ya. Isi puisi juga berisi ungkapan perasaan bangga seseorang. Berikutnya, menentukan makna kata pada puisi. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Kamu juga dapat mengetahui makna kata tersebut dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti bisa download ya, minta tolong sama mama boleh. Selain itu, kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Nah, perhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi tersebut. Saat membaca puisi yang berjudul Hujan, artikulasi Desi terdengar sangat baik. Ia membaca setiap kata dengan cukup jelas. Suaranya pun lantang sehingga terdengar jelas. Ekspresi Desi saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisinya. Nah, bagaimana cara membaca puisi? Saat membaca puisi, kamu harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Kamu juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan juga ekspresi. Nanti Bu Eli akan jelaskan apa itu intonasi, ekspresi, dan artikulasi. Oke, sebelumnya menilai pembacaan puisi. Kamu dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran. Tanggapan dan saran di sini contohnya, misal intonasinya nanti kurang jelas atau artikulasinya dalam membacakan. Nah, karena puisi harus dibaca dengan suara yang jelas dan lantang. Saran berfungsi untuk membantu temanmu agar lebih baik dalam membaca puisi. Nanti kalian di rumah bisa meminta orang tua untuk memberikan saran apakah kalian dalam membaca puisi sudah benar, ya. Menunjukkan makna kata pada puisi. Setiap kata-kata dalam puisi memiliki makna. Tadi sudah boleh sampaikan ya. Untuk mengetahui makna kata, kamu dapat mengetahuinya dari kamus. Dan kalian juga bisa bertanya kepada guru atau orang tua kalian di rumah. Sekarang membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Ya. Masih ingatkah? Puisi ditulis dalam bait. Satu baitnya terdiri dari beberapa baris. Nah, ini disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi, dan untuk membuat pertanyaan kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Tentunya ini Bu Eli hanya mengingatkan, sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya oleh Bu Lita, kalau tidak salah ya. Masih ingat ya anak-anak? Di sini kata tanya ada 5, yaitu yang pertama apa, kemudian di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Apa digunakan untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam sebuah puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Nah, yang kedua, kata tanya di mana. Kata tanya di mana? Menanyakan tempat yang diceritakan dalam sebuah puisi. Contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Kemudian yang ketiga, untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Nah, yang keempat, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Yang terakhir yaitu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam sebuah puisi. Contoh, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut
bersedih. Nah, tadi kan sudah Bu Eli jelaskan, puisi itu bisa bermakna yang sedih, senang, gembira, atau kecewa ya. Selanjutnya, kalian dapat menulis puisi sendiri. Sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi terlebih dahulu. Kemudian kamu juga dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan, sesuai perasaan hati kalian. Bisa tentang puisi kesedihan, kegembiraan, kemudian atau kekecewaan kalian. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut ya. Perasaan bisa berupa rasa senang ataupun sedih. Kemudian susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Nah, ini menyimak pembacaan puisi. Saat menyimak pembacaan puisi, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh artikulasi, apa itu intonasi, dan ekspresi pembaca puisi. Tadi belum Bu Eli jelaskan ya, artikulasi itu apa? Artikulasi berarti kejelasan dalam pengucapan. Kemudian intonasi berarti ketepatan nada. Yang terakhir ekspresi. Ekspresi berarti raut wajah ya. Jadi pengucapan atau artikulasi ini sama dengan lafal. Kalau intonasi ketepatan nada. Jadi nada dalam pembacaan puisinya, jika sedih, kalian harus membacakan dengan perasaan yang sedih. Nadanya tinggi atau rendah, ya, intonasi itu. Kemudian ekspresi, raut wajah. Berarti kalau kalian mengucapkan puisi senang, wajah kalian harus apa? Iya, riang, gembira, dan senang, ya. Penuh dengan senyum. Kalau puisi kalian tentang kesedihan, berarti raut wajah kalian juga harus menyatakan ekspresi yang sangat sedih atau kecewa, ya. Menjelaskan makna kata dalam puisi. Kamu dapat mencari makna kata yang belum diketahui menggunakan kamus KBBI. Selain itu, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau bu gurumu. Kalian bisa tanya sama mama atau ayah di rumah. Kalau sama kakak boleh, atau sama bu guru nanti bisa WA karena kita belajarnya masih daring ya sayang. Dengan mengetahui makna kata, kamu akan lebih mengerti isi puisi yang kamu baca. Nah, makanya puisi misal tentang alam. Nah, apa maknanya dari kata-kata puisi ini? Itu nanti bisa dicari di kamus KBBI atau bisa tanya ke guru atau orang tua. Di sini Bu Eli akan mencontohkan puisi anak dan maknanya. Nah, ini tentang guruku. Oh, guruku, kau sangat baik mengajari kami. Dengan ikhlas, ilmu kau limpahkan. Kau sabar walau siswamu nakal. Jasamu takkan kulupa. Aku berterima kasih dari lubuk hati. Ucapkan kepadamu, wahai sang pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ini puisi tentang guruku. Makna dari puisi yang sudah Bu Eli bacakan, kita tidak dapat melupakan guru yang mengajari kita. Meski kita nakal, namun guru kita tetap bersabar dalam mengajari kita sampai kita menjadi anak pandai. Oke, itu tadi contoh puisi. Nanti anak-anak bisa mencari contoh puisi yang lain ya. Contoh puisi anak di rumah kalian bisa menuliskan makna dari puisi anak yang sudah kalian cari ya. Nah, anak-anak, tugas kalian nanti mencari puisi anak, kemudian kalian dapat menuliskan makna dari puisi anak, ya. Kemudian kalian juga dapat
menuliskan kosakata baru yang ada dalam puisi anak yang sudah kalian cari. Ya. Kalian cari ya, sendiri ya, bebas, yang penting puisi anak. Ya. Kemudian tugas kalian ini nanti dapat kalian kirimkan di foto, kemudian dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke, terima kasih anak-anak. Materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Ya, Bu Eli harapkan kalian dapat memahami apa yang sudah Bu Eli sampaikan. Dan kalian juga dapat belajar di buku pena kalian, ya. Mengulang kembali apa yang sudah Bu Eli sampaikan tadi, kemudian kalian juga dapat belajar di buku kalian, ya. Kemudian jangan lupa tugasnya nanti dikirimkan melalui guru kelas masing-masing, ya, yaitu mencari satu buah puisi anak, kemudian menuliskan makna dan kosakata dari puisi tersebut. Ya, anak-anak, cukup sekian. Bu Eli minta maaf apabila dari materi pada pagi hari ini ada kesalahan, dan Bu Eli harapkan kalian tetap jaga kesehatan di rumah, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan ingat, jangan lupa sholat 5 waktu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Bu Eli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.